di channel Belajar Terus. Belajar apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan mencoba membuat evaluasi online menggunakan Google Form. Bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita coba. Pertama, kita login dulu ke akun Google kita. Tentunya kita harus sudah membuka browser, baik itu Mozilla, Chrome atau yang lainnya. Kemudian kita login ke akun Google kita. Nah, di sini bisa kita lihat saya sudah login ke akun Google saya. Tanda-tandanya adalah ada gambar profil kita di sini. Kemudian yang berikutnya langsung saja kita buka aplikasi Google Drive. Dari aplikasi Google Drive menambahkan file baru, kita klik di sini. Kemudian kita pilih lainnya. Kita pilih Google Formulir. Oke, kita pilih yang formulir kosong. Oke, secara otomatis kita akan diarahkan ke tab baru. Perhatikan, kita akan diarahkan ke tab baru, ke tab formulir atau tab Google Form. Pertama-tama, sebelum kita membuat soal untuk evaluasi, kita perlu mengatur dulu Google Form ini kita setting menjadi quiz atau akan kita jadikan quiz. Cara setting atau menyetelnya ada di bagian kanan atas. Nah, ini pada bagian ini kita klik pada menu setelan. Kita klik. Oke. Kemudian di sini ada 3 tab. Kita langsung dulu ke bagian quiz. Nah, kita aktifkan tombol jadikan ini sebagai quiz. Oke. Setelah ini kita aktifkan, maka di bawahnya akan aktif beberapa pilihan. Nah, langsung saja kita atur di sini. Yang pertama ada aturan rilis nilai. Nah, pada rilis nilai ada 2 pilihan. Yang pertama, segera setelah setiap pengiriman, artinya setelah selesai mengerjakan atau setelah soal selesai dikerjakan maka nilai akan langsung muncul. Nah, untuk itu kita pilih yang kedua saja. Oke, pilihan kedua itu nanti setelah peninjauan manual. Oke, kemudian yang kedua, settingan yang kedua ada bagian responden dapat melihat. Nah, yang pertama ada pilihan pertanyaan tak terjawab. Di sini artinya responden dapat melihat kalau checkboxnya aktif, berarti responden bisa melihat pertanyaan yang belum terjawab. Nah, ini biasanya diperlukan oleh responden. Yang kedua ada pilihan jawaban yang benar. Nah, ini kita hilangkan saja. Kemudian untuk nilai poin kita sembunyikan saja. Oke, kemudian kita geser ke tab presentasi. Oke, pada bagian presentasi ada beberapa pilihan. Yang paling atas tampilkan status progres, kita aktifkan saja. Kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, ini pasti sudah tahu, maksudnya adalah untuk mengacak urutan pertanyaan, kita juga aktifkan saja. Kemudian yang terakhir adalah tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini belum kita butuhkan, ini kita hilangkan saja. Oke, kemudian ke bagian umum. Ya, bagian umum yang paling atas, kumpulkan alamat email. Nah, ini alamat email di sini adalah alamat email responden. Oke, ini kita perlukan. Kita aktifkan saja. Kemudian yang pada bagian bawah, biarkan kosong seperti ini. Kalau sudah, langsung saja klik simpan. Nah, sini bisa kita lihat pada bagian paling atas ini sudah secara otomatis ada alamat email, ada bagian alamat email, dan di sini bertanda bintang merah, itu artinya wajib diisi oleh responden. Oke, dan yang berikutnya langsung saja setelah kita mengatur Google Form ini menjadi quiz, langsung saja kita akan membuat bagian yang pertama. Kita akan membuat bagian
bagian untuk identitas responden. Pada bagian ini untuk pilihan pertanyaannya kita ganti menjadi jawaban singkat. Kemudian pada bagian pertanyaannya kita isikan mungkin yang utama biasanya nama. Di sini ada pilihan wajib diisi. Nah, kita aktifkan, artinya nanti responden itu wajib mengisi namanya. Untuk menambahkan form ada dua opsi. Yang pertama kita bisa menambahkan melalui tool di sini, tambahkan pertanyaan, atau kita bisa menduplikasi dari form yang sudah kita buat. Caranya di sini. Ada pilihan duplikat. Nah, untuk bagian identitas ini, karena yang berikutnya nanti sama, pertanyaannya itu berupa pertanyaan singkat atau jawaban singkat, kita duplikat saja yang sudah ada. Kita klik duplikat di sini. Ya, kita ganti, kita isi dengan instansinya ya, atau nama sekolah. Statusnya sama, ini wajib diisi. Dan nanti kita coba tambahkan satu lagi. Sementara mungkin 3 ini dulu saja. Ya, ada nama sekolah, kemudian ada kelas. Bagian pertanyaan untuk identitas responden sudah kita buat. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat bagian pertanyaan soal atau langsung evaluasi. Ya, kita akan menambahkan bagian caranya. Pada bagian menu tool di sini kita pilih yang tambahkan bagian. Secara otomatis akan muncul bagian baru. Pada bagian tanpa judul ini opsional, tidak harus diisi, tapi mungkin bisa kita manfaatkan untuk kita isikan semacam petunjuk pengerjaan. Yang berikutnya kita akan menambahkan pertanyaan. Langsung saja kita klik saja tools tambahkan pertanyaan. Defaultnya dari pertanyaan yang kita tambahkan pilihannya adalah pilihan ganda. Walaupun nanti bisa kita ubah ke jenis pertanyaan lain, tapi kali ini kita gunakan dulu yang jenis pilihan ganda. Untuk soal-soal yang akan dijadikan pertanyaan sudah saya siapkan dan saya simpan di dalam bentuk dokumen Word. Nanti kita bisa mengkopikan dari dokumen Word ini ke dalam Google Form. Nah, sekarang kita coba copy pertanyaannya. Copy, kemudian kita kembali ke halaman Google Form, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita buka lagi file dokumen Word-nya dan kita kopikan untuk jawabannya. Kita copy untuk semua pilihan jawabannya. Kemudian kita paste ke kolom pilihan jawaban yang ada di Google Form. Dari semua pilihan jawaban yang kita kopikan, kemudian kita paste ke dalam Google Form, secara otomatis dari masing-masing pilihan akan dibuatkan kolom pilihan jawaban sendiri-sendiri, mulai dari pilihan A, B, C, dan E. Jadi kita tidak perlu mengcopy pilihan jawaban satu persatu. Baik, yang berikutnya kita tinggal merapihkan pilihan jawabannya.
Yang berikutnya, kita akan mengatur kunci jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Dari beberapa pilihan jawaban yang ada, kita akan menentukan satu pilihan jawaban yang dianggap sebagai kunci jawabannya. Pertanyaan adalah, bagaimanakah bunyi sila pertama? Baik, jawabannya adalah ini yang pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Ini tinggal kita klik saja. Nah, ini artinya jawaban ini adalah jawaban yang kita anggap benar atau sebagai kunci jawabannya. Selain itu, kita juga bisa memberikan poin dari masing-masing pertanyaan yang kita buat. Masing-masing soal akan kita berikan bobot nilai 20 poin. Oke, kalau sudah, kita bisa klik tombol selesai. Baik, yang berikutnya jangan lupa pilihan wajib diisi. Ini kita aktifkan, kita tinggal klik saja untuk mengaktifkannya. Kemudian di sebelah tombol wajib diisi, ini ada pilihan dengan icon 3 titik ini. Nah, ini kalau kita klik nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, biasanya kita pakai yang paling bawah ini, yang acak urutan pilihan jawaban. Baik, soal pertama sudah kita buat. Kemudian untuk soal yang kedua, kita bisa menambahkan soal dengan menggunakan dua metode yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa menggunakan tambahkan pertanyaan atau dengan menggunakan metode duplikat soal yang sudah ada. Jika model pertanyaannya sama, untuk menyingkat waktu kita menggunakan yang metode duplikat saja. Kemudian kita copy pertanyaannya dari file Word. Karena kita menduplikat dari pertanyaan yang sebelumnya, kemudian kita mengcopy pilihan jawaban lagi, maka pilihan jawabannya akan bertambah banyak. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti akan kita hapus pilihan jawaban yang sudah tidak kita gunakan. Caranya adalah dengan klik tombol silang yang ada di sebelah masing-masing pilihan jawaban. Jangan lupa untuk mengatur kunci jawabannya. Sebelum menentukan kunci jawaban yang baru, kita hapus terlebih dahulu kunci jawaban yang sebelumnya. Baik, untuk soal yang ketiga, nanti akan kita coba dengan soal bergambar. Untuk soal bergambar, silakan bisa Anda ikuti pada video bagian kedua.